wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya Ibu Ana. Nah, pagi hari ini kita akan membahas mengenai segi 4 dan segi 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bisa diselesaikan. Nah, kita hari ini akan mempelajari segi 4 dan segi 3. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari segi 4 dan segi 3, nah sebelumnya apa sih manfaat dari kita mempelajari segi 4 dan segi 3 dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita dapat menjumpai pada saat kita mengukur sebuah lahan, mengukur luas sebuah lahan, sawah. Nah, di situ kita memerlukan luas dari menghitung luas dari bentuk lahan tersebut. Entah lahan tersebut akan berbentuk persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan sebagainya. Nah, itu sangat diperlukan dalam menghitung luas lahan kita. Juga diperlukan pada saat kita akan menanam pohon di sebuah lahan juga. Jika kita ingin menanam pohon, misalkan jarak antar pohon diperlukan sebuah jarak. Antar pohonnya diperlukan sebuah jarak dalam penanamannya. Nah, kita memiliki luas lahan sekian. Nah, dari situ kita bisa menentukan berapa banyak kira-kira pohon yang dapat kita tanam di lahan yang kita miliki itu. Juga dengan materi segi 4 dan segi 3 ini. Nah, untuk mempelajari lebih lengkapnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai segi 4 dan segi 3. Nah, segi 4 sendiri definisinya adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 ruas garis dan 4 sudut. Jadi, segi 4 merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 4 ruas garis dan 4 sudut. Yang dimaksud dari 4 ruas garis sendiri adalah ini, seperti AD, DC, CB, dan BA. Ini merupakan 4 ruas garis yang membatasi bangun datar ini. Nah, dengan 4 sudut, yaitu ini, sudut A, sudut D, sudut C, sudut B. Sesuai dari kemarin kalian telah mempelajari mengenai garis dan sudut. Nah, segi 4 sendiri bisa kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya apa saja ya, itu seperti papan tulis, itu merupakan salah satu contoh dari bangun datar yang segi 4. Buku kalian itu juga merupakan bangun datar segi 4. Dan masih banyak lagi yang dapat kalian jumpai. Nah, di sini A, B, B, C, C, D, D, A adalah sisi segi 4. Jadi, A, B, B, C, C, D, dan D, A ini disebut sisi dari segi 4. Nah, ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D tadi itu adalah titik sudut. Nah, ini AC dan BD merupakan diagonal. Selanjutnya mengenai keliling dan luas segi 4. Nah, sebelumnya keliling itu apa sih? Keliling berdasarkan definisinya adalah jumlah panjang sisi yang membatasi bangun tersebut. Jadi, jika kita memahami dari definisi keliling sendiri yang merupakan jumlah panjang sisi yang membatasi bangun tersebut. Tadi di definisi segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 ruas garis. Yaitu ruas garisnya disebut sisi. Nah, ini jumlah panjang sisi. Itu merupakan keliling. Jadi tadi sisinya apa ini? AB, BC, CD, DA. Ini merupakan sisi-sisinya.
Nah, dari gambar tersebut dan dari kita pahami berdasarkan definisi segi 4 juga keliling. Nah, berapakah kira-kira keliling dari bangun di atas ini? Bisa kalian coba sendiri. Bisa kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian. Kira-kira berapakah keliling dari bangun ini? A, B, C, D ini. Setelah kalian menyelesaikan diskusinya, mari kita lanjut pada luas. Luas adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi pada bangun tersebut. Suatu daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. Nah, perhatikan pada gambar-gambar ini. Ini bangun 1, bangun 2, bangun 3, bangun 4. Pada bangun 1 memiliki luas 1. Pada bangun 2 memiliki luas 4. Bangun 3 memiliki luas 6. Bangun 4 berapakah luasnya? Karena tadi definisi dari luas adalah daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. Nah, luas 1 adalah 1, luas bangun 2, 4, luas bangun 3, 6, luas bangun 4, berapakah itu? Silahkan kalian amati ini dan juga diskusikan bersama teman sebangku kalian. Berapakah luas bangun 4 dari yang telah kalian amati dari luas bangun 1, luas bangun 2, luas bangun 3. Berapakah itu? Silahkan kalian diskusikan kepada bersama teman sebangku kalian. Jika sudah, mari kita lanjut. Nah, kita lanjut ke macam-macam segi 4. Nah, segi 4 memiliki macam-macam. Salah satunya yaitu persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. AB, BC, CD, dan AD. Ini sisi-sisinya sama panjang. Itu adalah persegi. Nah, di sini memiliki keliling dan luas. Mengapa kelilingnya itu 4S atau 4 kali sisi? Kalian bisa menjawabnya jika kalian telah mendiskusikannya atau memperoleh hasil diskusi bersama teman sebangku kalian tadi mengenai konsep keliling dan luas. Jika kalian telah menemukan apa itu, seperti apa konsep keliling dan luas, jadilah seperti ini. Kalian bisa memahami keliling dan luas persegi. Keliling persegi adalah 4 kali sisi karena seperti kalian mengelilingi sawah misal. Kalian ingin mengelilingi sebuah sawah, sepetak sawah, sebidang sawah. Jika misalkan ini sawah kalian berbentuk segi 4 atau persegi. Nah, kalian pertama berdiri di titik A. Ingin mengetahui ingin mengetahui kelilingnya dari sawah tersebut. Kalian berdiri di titik A. Gimana kalian caranya untuk tahu kelilingnya sawah tersebut itu seberapa? Kalian kan harus jalan nih, menyusuri setiap sisi-sisi sawah tersebut untuk mengetahui keliling. Nah, sama. Untuk mengetahui keliling persegi ini juga sama seperti kalian ingin mengetahui keliling sebidang sawah. Jalan ke sini, lalu ke sini sampai ke titik awal kalian berdiri. Begitu kan? Sama juga seperti cara menghitung keliling pada segi 4 ini. Segi 4 selanjutnya yaitu persegi panjang. Sama cara menghitung keliling luas sesuai dengan konsep menghasilkan keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang tambah lebar. Karena apa? Karena persegi panjang ini memiliki 2 panjang ini.
2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Jadi disederhanakan menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Berikutnya yaitu jajar genjang. Macam-macam segi empat yang berikutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang termasuk dalam macam-macam segi empat karena juga sama dibatasi oleh 4 sisi lompat ruas garis. Kelilingnya 2 kali A ditambah B. Atau 2 kali sisi sejajar ini yang bawah, sisi sejajar yang panjang ditambah 2 kali sisi sejajar yang pendek. Itu keliling. Luasnya alas dikali dengan tingginya. Selanjutnya trapesium. Trapesium sini memiliki 2 macam trapesium sama kaki. Ini trapesium siku-siku. Dalam mencari keliling dan luasnya sama saja menerapkan rumusnya, meskipun ini trapesiumnya berbeda. Kelilingnya bisa kalian perhatikan di sini A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi alas ditambah B ditambah C ditambah D. Luas adalah A tambah C kali T per 2. Atau A ini maksudnya alas, C ini dan tinggi kali tinggi per 2. Berikutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat ini hampir mirip dengan persegi. Sama juga memiliki sisi-sisi sama panjang. Jadi kelilingnya sama yaitu 4 kali sisi. Luasnya diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Selanjutnya layang-layang. Di sini adalah bentuk dari layang-layang. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan layang-layang. Nah, ini layang-layang merupakan salah satu dari macam-macam segi empat. Kelilingnya tinggal menjumlahkan semua saja. Atau bisa ditulis dengan 2 kali X tambah Y. Maksudnya X ini loh. Yang pendek, Y-nya di sini yang panjang. Luasnya diagonal 1 kali diagonal 2, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, karena kita telah mempelajari segi 4 tadi, selanjutnya yaitu segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 titik segaris yang dihubungkan dengan ruas garis. Sama dengan segi 4 tadi, segitiga juga merupakan sebuah bangun datar. Nah, di sini AB, AC, BC adalah sisi. Sama kayak segi 4 tadi. AB, AC, BC merupakan sisi dari segitiga. T di sini adalah tinggi dari segitiga. BC merupakan alas atau biasanya dilambangkan dengan A kecil. Itu adalah alas. Nah, sudut A, sudut B, sudut C ini merupakan titik sudut. Nah, jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan panjang sisinya dan juga berdasarkan besar sudutnya. Jika berdasarkan panjang sisinya dibagi menjadi 3, yaitu ini segitiga sama sisi, yang ini segitiga sembarang, ini segitiga sama kaki. Nah, ini mengapa ini disebut segitiga sama sisi? Karena ketiga sisi dari segitiga ini sama besarnya, memiliki panjang yang sama. Nah, ini adalah segitiga sembarang. Mengapa? Karena ketiga sisi dari segitiga ini memiliki panjang yang berbeda. Jadi setiap sisinya ini berbeda. Nah, yang ketiga itu segitiga sama kaki. Nah, di sini disebut segitiga sama kaki karena kedua sisi ininya sama panjang. Jadi yang sama panjang itu kalau sama kaki hanya 2 sisi ini. Jika sama sisi, semua sisinya. Nah, berikutnya itu berdasarkan besar sudutnya dibagi jadi 3. Segitiga siku-siku,
segitiga tumpul, segitiga lancip. Nah, di sini mengapa disebut dengan segitiga siku-siku? Karena salah satu sudut dari segitiga ini itu membentuk sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Yang ini segitiga tumpul karena salah satu sudutnya ini merupakan sudut tumpul yang ini. Yang ini sudut E merupakan sudut tumpul. Yang ini segitiga lancip karena semua sudut-sudutnya ini merupakan sudut lancip. Sudut G, sudut I, sudut H ini merupakan sudut lancip. Bisa dipahami ya? Nah, kita beranjak ke keliling dan luas segitiga. Sama halnya dengan mencari keliling segi 4 tadi. Jika kalian telah memahami konsepnya seperti apa, pasti kalian bisa mengerjakan keliling dari segitiga ini. Jadi keliling dari segitiga KLM adalah KLM, KL ditambah LM ditambah MK. Luasnya, luas dari segitiga sendiri adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah KL, tingginya adalah MN dibagi 2. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai segitiga dan segi 4. Mungkin itu saja. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.